Bab 1015. Menginap di rumah keluarga Okto. Mereka tiba di rumah keluarga Okto saat hampir pukul 10 malam. Para tetua keluarga Okto yang punya jadwal teratur sudah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat atau menonton TV sebentar di kamarnya. Vito juga membawa kedua putranya ke kamar mereka untuk tidur karena dia ingin memanfaatkan malam yang panjang ini untuk menggertak istrinya. Di ruang tamu, Bibi Lea sedang menjaga Clara dan Clayton hanya duduk di samping sambil menatap adiknya. Dia tidak akan pernah bosan menatapnya sepanjang hari. Di keluarga Okto, Kina memanggil pelayannya ini dengan panggilan Bibi Lea sedangkan Clayton memanggilnya Nenek Lea. Sebenarnya Bibi Lea bukan yang tertua tapi dia paling lama bekerja di keluarga ini. Bahkan dia juga membantu merawat Kina yang sedang hamil Clayton dan sampai melahirkannya. Sekarang keluarga Okto sudah mengizinkan Bibi Lea untuk pensiun dan juga memberinya uang pensiun yang cukup banyak. Tapi Bibi Lea tidak mau berpisah dengan keluarga Okto dan Clara yang baru lahir. Jadi dia terus tinggal di rumah keluarga Okto. Dia biasanya tidak melakukan hal lain, hanya membantu merawat Clara dan dua tuan muda. Clayton berkata saat mendengar suara mesin mobil dari luar rumah, Nenek Lea itu pasti mobil Dedi yang jemput Mommy. Dia bangkit dari sofa dan berlari menuju pintu. Menyadari kalau ada orang lain selain Dedi dan Mommy, Clayton berkata dengan terkejut, "Wah, Kak Karina ada di sini." "Ya, apakah Clayton mau aku di sini?" Karina menggodanya. "Selamat datang. Kamu bisa tinggal di rumahku selama kamu mau, tapi dia lagi tidur. Dia pasti akan sangat senang kalau tahu kamu datang ke sini." Clayton juga terlihat sangat senang. "Kak Karina, lain kali kalau kamu datang dengan paman, aku akan sambut kamu dengan meriah." Karina tersenyum dan bertanya, "Dia sudah tidur, terus kenapa kamu tidak tidur?" "Aku nunggu Mommy kembali dan adikku belum tidur." Clayton meraih tangan Karina, berjalan ke arah Bibi Lea dan menunjukkan padanya. "Kak Karina, kamu beli lihat adikku. Aku kasih tahu ya, kalau Clara itu jauh lebih manis daripada dia. Kemarilah dan lihat." Bibi Lea memanggilnya Nona Karina dengan sopan. Karina mengangguk dan berkata pada Bibi Lea kalau dia mau melihat Clara. "Clayton, Mommy beliin kamu pakaian nih." Kina berjalan mendekat. Clayton mengucapkan terima kasih dan bertanya, "Terus Mommy beli apa untuk adikku?" "Tidak beli apa-apa," kata Kina. Si kecil agak kesal ketika mendengarnya. "Mommy, kenapa tidak beli pakaian untuk adik? Ini kan musim semi dan dia perlu baju baru." Kina memberitahu Bibi Lea untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Dengan lembut Kina menggendong putrinya dan dengan kesal menjawab putranya. "Terus diam, aku harus taruh baju baru Clara di kamarmu." Barang-barang Clara seperti pakaian, mainan dan perlengkapan lainnya sudah hampir tidak muat untuk ditaruh di satu kamar. "Oke, kasih aku sedikit ruang untuk tempat tidurku." Clayton langsung setuju tanpa ragu-ragu. Kina terlalu malas untuk menjawab putranya yang sangat memanjakan adik perempuannya. "Karina, kamu mau gendong Clara?" Aku belum pernah gendong baik dan aku tidak tahu caranya," kata Karina gugup. "Kamu tidak akan tahu kalau belum mencoba. Duduklah di sofa, aku akan ajari kamu." Kina menatap Karina yang bingung dan berpikir itu lucu, jadi dia mencoba berbicara dengan santai. Kevin sebelumnya juga tidak bisa gendong, tapi setiap minggu dia datang ke sini untuk menjaga Clara dan lebih jago dari dedinya. "Setiap akhir pekan aku pergi dengan Ezra dan menitipkan Clara pada Kevin. Jadi sekarang kamu bisa berlatih dengan Clara. Ketika nanti kamu dan Kevin punya anak, kamu tidak takut lagi." Karina mendengar perkataan Kina bahwa di masa depan dia akan punya anak dengan pria itu, entah kenapa pipinya jadi sedikit panas. Dia menundukkan kepala, mengalihkan perhatian dan berkata, "Aduh, Clara cantik banget. Dia pasti akan tumbuh jadi wanita tercantik deh." Mata bayi itu besar dan indah. Pupil matanya seperti batu permata hitam yang cerah. Bulu matanya tebal dan panjang sehingga membuat orang lain iri. Bentuk bibirnya juga kecil dan lucu, kulitnya juga sangat lembut seolah-olah sudah diberi filter dan terlihat sangat cantik.
Karina merasa bahwa Clara sangat imut sehingga dia ingin berteriak. Haha, kalau kamu muji Clara kayak gitu, seseorang akan merasa sangat bangga tuh. Kina melirik seorang pria yang tidak bisa lagi menyembunyikan kesombongannya. Dia menaruh Clara di lengan Karina. Karina, gerakanmu kaku banget, jangan gugup, lagi pula Clara tidak terbuat dari tahu dan dia cukup kuat karena sudah berumur lebih dari 3 bulan kuat. Karina merasa geli dengan kata-katanya dan rasa gugupnya lumayan menghilang. Pada awalnya dia tidak terlalu mahir menggendong Clara, tapi untungnya Clara juga bersikap baik dan tidak menangis meskipun merasa tidak nyaman. Perlahan-lahan Karina menjadi mahir karena bimbingan Kina. Karina merasa puas saat melihat bayi itu tertidur di pelukannya. Oke, biarkan dadinya membawa Clara kembali ke kamar untuk tidur, besok masih ada banyak waktu dan aku akan biarkan kamu gendong dia sampai pegal. Kata Kina sambil tersenyum. Karena takut membangunkan putrinya, jadi Kina dengan lembut mengambil anaknya dari tangan Karina dan menyerahkannya pada Esra. Kemudian dia berkata pada Karina, "Pelayan sudah menyiapkan kamar tamu dan aku akan bawa kamu ke sana." "Ya, baiklah." Karina berjalan ke sampingnya dan mengikutinya ke atas. Ketika tiba di kamar tamu, Kina memberitahu Karina beberapa hal, sehingga kalau dia perlu sesuatu maka bisa langsung memberitahunya dan jangan menahan diri, supaya dia bisa tinggal di sini dengan nyaman. Perhatian Kina membuat Karina merasa sangat tersentuh dan berterima kasih dengan tulus padanya. Setelah menjelaskan ini, Kina kembali ke kamarnya. Karina menyimpan belanjaannya hari ini dan kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mandi. Sekitar setengah jam kemudian, dia keluar dari kamar mandi dan mendengar ketukan di pintu. Karina berjalan cepat untuk membuka pintu dan melihat Kina membawa beberapa barang, dia buru-buru berkata, "Masuklah. Maafkan barusan aku mandi, kamu sudah lama nunggu di luar ya." "Aku juga barusan selesai mandi. Aku teringat kalau harus kasih kamu sesuatu dan datang ke sini deh." Kina meletakkan barang-barang di tangannya dan menjelaskan, "Karena aku tiba-tiba ajak kamu datang ke rumah keluarga Okto, jadi kamu tidak bawa skincare apapun. Aku tanya pada Kevin tentang produk skincare herbal yang dia buat untukku. Aku punya satu set baru dan kamu bisa pakai ini. Aku bawa ini untukmu supaya kamu bisa coba dulu dan lihat apakah kamu alergi terhadap beberapa bahan herbal ini atau tidak. Kalau kamu tidak alergi, pakai saja. Atau kamu juga bisa pakai yang lain sih. Tadi aku tanya Kevin dan ternyata produk skincare yang kamu pakai sama seperti sponsor Albert, dan kalau kamu mau aku bisa ambil satu set untukmu." Bab 1016 Kamu mau mengajakku malam ini. Karina memeluknya, "Terima kasih Kina. Kamu baik banget dan perhatian banget." "Iya sama-sama." Kina merasa bahwa dia harus melakukan ini demi kakaknya. "Sebelumnya kamu masih pakai produk skincare, tapi Kevin tidak pernah mikirin itu kecuali penelitian medis. Dia agak cuek tapi aku tahu sangat menyukaimu. Dia bilang ketika pulang nanti, akan mengecek jenis kulitmu dulu dan membuat produk skincare untukmu." Karina. Tadi sore dia hanya tidak sengaja mengeluh tapi ternyata Kina memberitahu pria itu. Seperti menyadari rasa malunya, Kina mengubah topik pembicaraan dan mengatakan hal lain, lalu kembali ke kamarnya untuk istirahat. Begitu masuk kamar, dia langsung dipeluk oleh Esra. "Ada apa?" Kina bertanya padanya sambil tersenyum. Dia berkata, "Nunggu kamu kembali." Esra memejamkan matanya, menundukkan kepala, mencium leher Kina yang putih dan lembut, lalu berbisik dengan penuh kasih, "Kina, kamu harum banget." "Iya, aku mandi pakai shower gel hari ini," katanya. "Kamu tidak paham maksudku." Esra tersenyum, menggendongnya dan berjalan menuju tempat tidur yang ada di belakangnya. Kina tersenyum, pria ini terlalu malu untuk mengatakan kalau dirinya tidak mengerti. "Tuan Esra, kamu bilang tidak ngerti. Kamu lupa ya padahal kamu dulu orang yang irit bicara dan sekarang kamu terlatih banyak bicara karenaku. Tidak baik membahas kebaikan sendiri." Esra meletakkannya di tempat tidur, menindihnya dan tersenyum tipis. "Kalau aku bilang kamu harum, maksudku bukan aroma sabun di tubuhmu.
Tapi kamu cantik dan menggoda, ngerti? Cantik dan menggoda, ungkapan baru yang kamu pelajari ya. Kina menatapnya sambil tersenyum. Aku sudah tahu itu sejak lama kok dan sering mikirin itu, tapi baru mengatakannya hari ini. Ezra menundukkan kepala dan menggigit pelan bibirnya. Kina pun juga membalas menggigit bibir tipisnya. Kenapa baru bilang hari ini? Ya tidak sengaja aja bilang gitu, lagian sedikit menggodamu juga cukup seru, dia berkata jujur. Mengatakan beberapa hal yang nakal, seperti itu untuk menggoda istrinya seperti menimbulkan sensasi yang baru. Perkataan kamu ini bikin aku jadi ingat drama TV seorang pria yang mengambil paksa seorang wanita dari keluarga baik. Kina merasa bahwa pria ini semakin nakal. Ezra tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan telapak tangannya menarik jubah mandi Kina. Tiba-tiba Kina jadi sedikit gugup. Tuan Okto, kamu berencana mau ajak aku main malam ini ya? Sudah lebih dari 3 bulan sejak melahirkan dan Ezra masih menahan diri untuk tidak menyerangnya, jadi Kina menduga kalau pria ini mungkin tersiksa. Biasanya 3 bulan setelah melahirkan, wanita sudah bisa melakukan hubungan intim. Tidak, aku akan kasih kamu waktu 6 bulan untuk pulih dan seharusnya saat itu kamu sudah benar-benar pulih. Ezra menjawab untuk menyangkalnya. Di masa lalu dia selalu merasa khawatir dengan kesehatan Kina. Sekarang meskipun Kevin bilang bahwa tubuh istrinya sudah pulih, tapi Ezra masih lebih mementingkan kesehatan istrinya daripada kebutuhan dirinya sendiri. Dia tidak pernah berpikir untuk mengajaknya berhubungan, apalagi setelah melahirkan bayi tentu saja tubuhnya perlu waktu lebih lama untuk pulih. Ezra membenamkan wajah di lehernya dan berkata, kelinci gemuk yang tidak bisa lari kalau berada di depan serigala jahat yang besar. Bahkan jika air liurnya meneteskan air liur tetapi dia tidak bisa memakannya, tetapi menjilati bulu kelinci itu diperbolehkan. Jilat saja bulu kelincinya dulu, lalu buat dia jadi sedikit gemuk sebelum menerkamnya. Kina merasa geli mendengar perumpamaannya. Dia berpikir kalau serigala besar ini menyedihkan dan lucu. Jadi Ezra mulai menyentuh tubuh lembut Kina berulang kali dan pada akhirnya dia tidak bisa menahan hasrat, sehingga Kina harus membantu memuaskan dirinya. Sedangkan Karina, entah karena tadi dia memeluk Clara atau karena perkataan Kina. Di malam hari dia bermimpi indah kalau dia hamil anak Kevin dan lahir pada bulan Oktober. Putrinya sangat cantik dan banyak yang menyayanginya. Tapi akhirnya dia terbangun sambil tersenyum karena mimpi itu dan mendapati kalau sudah pagi. Dia melihat jam dan ternyata sudah jam 7 pagi. Akibat mimpi semalam, dia merasa lelah ketika bangun di pagi hari. Tapi Karina tidak punya waktu untuk memikirkan kenapa bermimpi seperti itu, jadi dia langsung bangun, mandi, berganti pakaian dan turun. Ada 2 anak kecil di rumah keluarga Okto yang harus pergi ke sekolah. Butuh waktu 1 jam untuk pergi dari rumah ini ke sekolah mereka. Kelasnya dimulai pukul 8.30 dan keluarga Okto sudah sarapan. Karina merasa sangat malu karena berpikir Ida bangun terlambat. Kina buru-buru bangkit untuk menyapa Karina dan berpikir mungkin karena dia belum terbiasa, jadi dia secara khusus menyediakan tempat di sampingnya. Karina tersenyum dan menyapa keluarga Okto dengan sopan sebelum duduk. Semua orang di rumah itu tahu kalau dia adalah pacar Kevin sehingga para tetua memperlakukannya dengan baik dan ramah. Mereka juga menyuruh Karina untuk tidak terlalu bersikap sopan dan anggap rumah ini seperti rumahnya sendiri. Dia berkata dengan heran, Kak Karina kenapa ada di sini? Kapan kamu datang? Kok aku tidak tahu? Aku datang tadi malam ketika Dea sudah tidur. Karina menjawab sambil tersenyum tipis. Gadis kecil itu berkata, Kak Karina kenapa kamu gak telepon dan kasih tahu aku? Kalau kamu kasih tahu aku pasti akan nunggu kamu. Ingat ya, lain kali harus telepon supaya aku, Dedi dan Momi akan jemput kamu. Iya, lain kali aku akan telepon Dea. Karina merasa gadis itu terlihat sangat menggemaskan dan nada suaranya yang lembut. Ada banyak anak kecil yang lucu di rumah keluarga Okto. Dia mengulurkan tangan dan menarik pakaian Albert yang ada di sampingnya, dia ingin pamer dan berkata,
Momi, cepat bawa Kak Karina untuk melihat lalu menatap Karina lagi. Kak Karina, adikku ganteng banget loh, lebih ganteng dari Kak Clayton. Clayton yang sedang makan sarapannya tiba-tiba merasa sedih. Dulu Dea selalu bilang kalau dia adalah yang paling tampan, tapi sekarang saat Kak Karina datang, dia malah bilang kalau kedua adik kembarnya lebih tampan daripada Clayton. Karina merasa akrab dengan kalimat ini dan teringat apa yang Clayton katakan padanya. Dia bilang adik perempuannya lebih manis daripada Dea. Saat melihat kedua anak kecil itu memamerkan adiknya padanya, Karina merasa sangat senang. Mereka sangat lucu. Dea ini sangat sayang dengan adik-adiknya. Albert tersenyum dan berkata pada Karina, lalu menoleh pada putrinya dan mendesaknya. Dea, sarapan dulu atau nanti kamu telat. Tuh lihat Kak Clayton sudah hampir selesai sarapan.